Maraknya penyebaran kasus rabies belakangan ini membuat kita harus lebih waspada dan menjaga jarak dari hewan-hewan yang dapat menyebarkan virus rabies ini. Seperti hewan anjing, monyet, kucing, dan kelelawar. Lantas seperti apa penyakit rabies ini dan bagaimana cara penularannya? Berikut informasi selengkapnya. Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf manusia dan hewan. Penyakit ini dapat menimbulkan gangguan neurologis yang serius dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Pentingnya menjaga jarak dan tidak melakukan kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi rabies, seperti kelelawar, monyet, hingga anjing liar. Dokter Puskesmas Swasti Sabah, Oktania mengatakan, saat ini banyak kasus rabies bermunculan di mana penyakit ini ditularkan oleh hewan seperti hewan anjing, monyet, kucing, dan kelelawar. Penyakit yang ditularkan oleh hewan tersebut bisa dari gigitan, cakaran, dan jilatan. Namun, pada jilatan sendiri kita lihat dari pasien tersebut apakah area yang dijilat tersebut terdapat luka yang terbuka dan dijilat oleh hewan yang terinfeksi, maka pasien tersebut beresiko untuk tertular rabies. Biasanya, keluhan awal dari rabies ini terkena demam, flu, meriang, dan timbulnya efek gelisah, kejang, dan kaku otot. Ketika menghadapi hal tersebut, sebaiknya segera laporkan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Biasanya penyakit zoonosis ya, di mana penyakit ini ditularkan melalui hewan. Nah, hewan di sini seperti apa? Misalnya dari gigitan, kemudian cakaran bisa, atau dalam beberapa hal jilatan juga berpengaruh. Namun kalau untuk jilatan sendiri itu dilihat dari pasiennya dulu. Biasanya ada luka yang terbuka. Ketika ada luka terbuka, kemudian dijilat sama hewan yang terinfeksi, maka dia akan juga beresiko untuk tertular rabies. Tapi tidak semua jilatan hewan itu atau gigitan hewan itu menyebabkan rabies. Jadi kembali lagi ke hewannya. Nah, hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri rabies, hewan yang tidak tervaksin rabies itu beresiko sangat besar. Ketika sudah tergigit atau misalnya tercakar, maka awalnya itu demam dulu, keluhannya seperti flu, meriang, terus akan menimbulkan efek-efek seperti gejala gelisah, kaku otot, bahkan sampai ke kejang. Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut di rumah, maka sebaiknya segera laporkan dulu ke vaskes terdekat atau rumah sakit terdekat. Kalau misalnya puskesmas Swasti Sabah misalnya ada di lingkungan sekitar kita, boleh lapor ke kita untuk mendapatkan vaksin anti rabiesnya itu ya. Serum untuk anti rabies lapor. Cepat diingatkan agar apa itu mengurangi resiko efek yang akan ditimbulkan. Ada berapa? Oh ya Mbak, untuk harapan kita apa Pak? Harapan kita ke depannya masyarakat Lubuk Tinggal ini menjadi masyarakat yang lebih sehat lagi ya, lebih aktif. Resiko-resiko penyakit menular terutama yang kita bahas saat ini hewan itu kalau bisa nilainya 0, sehingga ke depannya keadaan yang efek kelanjutan seperti kejang atau kaku otot itu kurang dan tidak ada kasusnya di kita. Tidak sampai seperti yang di luar ya, di daerah-daerah di luar. Untuk saat ini belum ada masyarakat yang kena rabies belum ada? Kemarin ada satu dari kita. Ada satu? Ya, kasusnya. Cuma yang nangani kebetulan bukan saya. Kita dapat ada sudah disuntik kemarin. Oh, ada satu kemarin ini korban di ini. Nggak tahu di bulan kemarin atau bulan sebelumnya gitu. Kalau Di salah ada satu. wilayah sini ya juga sih. Ya. Wilayah Kita. Taban ya. Iya, Taban. Boleh tahu hewannya apa Ibu? Kucing. Kucing. Kembali dirinya menyampaikan di mana bulan sebelumnya ada satu pasien puskesmas Swasti Sabah yang terkena penyakit rabies, namun sudah ditindaklanjuti dan sudah disuntik anti rabies. Iva Walbarodi, Silam Pari TV melaporkan.